gonna break my heart. You're gonna tear it apart. No matter what you do. Hey everybody, this is DJ and Remix Manado. Please welcome Airpro Revolution. Bakal tahu karena lu gue kasih tahu. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like-nya, share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan juga jangan lupa tulis komentar kalian dan tentunya jangan lupa subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari kita. Oke? Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi lagi ya. Kita ini kedatangan Yamaha NMAX ya. Penyakitnya lagi ya dari Yamaha nih ya. Kemarin Aerox ya, yang bunyi mesinnya itu berisik. Nah sekarang ini kita kedatangan Yamaha NMAX. Ini juga hampir-hampir sama ya. Suaranya juga berisik kasar. Tapi apa namanya, saya punya feeling ini bukan sama yang kemarin ya, bukan lifternya. Nah perbedaannya kayak gimana? Langsung aja nih kita simak ya. Dan ini kebetulan udah saya buka bodinya ya, untuk mempermudah ya. Jadi nanti nih biar teman-teman nih bisa lebih menyimak ya perbedaannya antara yang kena itu keteng, apa lifter, tonjokan keteng atau rocker arm ya. Untuk buka-buka bodinya nih udah saya bukain ya. Buat teman-teman pasti udah lebih ngerti ya, udah lebih bisa untuk sekedar buka-buka cover bodinya. Nah sekarang ini kita tes ya, kita tes hidupkan motornya. Ini masih bisa jalan motornya, cuma suaranya parah. Nah ini bisa teman-teman denger ya suaranya. Kalau sama Aerox kemarin hampir-hampir mirip ya suaranya ya. Nah cara ngebedainnya gimana nih? Ini kita istilahnya bisa tahu ini tonjokan keteng atau rocker arm, karena penyakitnya Aerox NMAX ya itu ya, Soul GT 125 ya itu penyakitnya, tonjokan keteng sama rocker arm ya. Tapi yang paling sering kena rocker arm itu di Yamaha NMAX ya. Nah ini cara membedakan bunyinya nih gampang. Seperti yang saya bilang kemarin itu memang jam terbang ya. Nah tapi ini saya ingin sedikit berbagi ya, sekalian mengasah indera pendengaran kalian. Kalau kalian dengar kemarin di Aerox itu bunyinya kan mirip ya kayak gini ya, nih kayak model-model bunyi setang seher. Mirip-mirip bunyi setang seher. Nah, jadi kalau kayak begini nih sama seperti Aerox kemarin, kita harus cari kemungkinannya dulu apa aja ya. Itu tadi bisa setang seher, bisa pen seher, bisa rocker arm, bisa lifter, bisa ya. Cuma kalau kita ponis ini ke lifter, ke tonjokan keteng seperti yang Aerox kemarin, nah ini kalau menurut saya bunyinya nggak sama ya. Kalau teman-teman dengerin sih mirip ya nih. Nah tapi menurut saya ini nggak sama Aerox ya. Kalau coba nih perhatikan ya, kalau Aerox kemarin bunyinya itu kasar kayak begini, tapi lebih ngincring ya. Kalau ini bunyinya lebih apa ya, lebih mendem ya, suaranya lebih mendem ya tuh. Kalau kena tonjokan ketengnya itu pasti bunyinya lebih ngincring, karena si rantai ketengnya kendor ya. Terus lifternya udah pera patah, jadi dia main-main gitu, dia bunyi besinya lebih ngincring. Kalau ini enggak, suaranya lebih berat. Nah kalau yang kemarin lifternya itu lebih ngincring, kalau ini suaranya lebih berat.
Ya. Tuh. Nah, apa bener ini rocker armnya? Langsung aja nih kita bongkar. Ya, ini kan kebetulan juga kalau untuk Yamaha NMAX ini kan lifternya agak susah ya, lebih sempit ketimbang apa namanya Aerox kemarin. Jadi kalau kita mau, nih saya buka selang, mau buka agak lebih susah ya. Nah, bautnya juga lebih susah, lebih sempit. Nah, tapi ini saya yakin banget ini bukan dari lifternya. Jadi ambil simpel lagi nih, buka aja nih tutup dari setelan klepnya. Kalau lifter emang yang rusak kan gampang tuh, tinggal dimainin aja ketengnya. Kalau ketengnya bisa main, nah berarti kan kendor. Kalau udah kendor ya berarti lifternya. Sekaligus langsung kita cek rocker armnya. Karena ini Yamaha NMAX biasanya emang seringan rocker arm sama tonjokan keteng. Tapi yang paling umum banget atau paling sering banget ya rocker arm gitu ya. Baru lifter. Kalau dulu sebelumnya ketika lagi rame-ramenya memang lifter terus kebanyakan. Tapi kesini-sini malah justru kebanyakan rocker arm. Dan ini saya dapat informasi dari pemilik motornya. Ini rocker armnya baru diganti 1 bulan yang lalu. Ya, di bengkel lain, di bengkel temennya katanya. Jadi saya dapat informasinya seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman yang datang ke NGM itu, kita itu nggak ada istilahnya main tebak-tebakan, terus main ganti-ganti aja tanpa konfirmasi. Selalu setiap ada customer datang itu dengan keluhannya, kita akan dengarkan dulu ya. Karena dari situ juga kita akan dapat gambaran untuk memperbaiki motor ini supaya juga lebih terarah ya, arah untuk memperbaiki motornya. Jadi kita nggak terlalu melebar kemana-mana gitu kan. Nah, kebetulan ini dapat informasi bahwa ini baru 1 bulan ya dari bengkel. Ini habis ganti rocker arm. Dan ini udah bunyi lagi. Nah, ini kita nggak tahu apa emang rocker armnya atau ketengnya gitu kan, apa lifternya kan. Udah, kita daripada main tebak-tebakan, lebih baik langsung kita cek aja, kita buka aja. Terus juga ini bukan kita mau menyalahkan siapa-siapa nantinya. Kita mendengarkan curhatan dari yang pemilik motor itu supaya juga kita tahu gitu kondisi motor ini sebelum kita tanganin gitu ya. Oke, nggak usah berpanjang-panjang lagi, langsung aja nih kita copot tangkinya ya, untuk bisa mencopot atau membuka tutup dari cover ini rocker arm atau setelan klep. Otomatis mau nggak mau ya kita buka tangki ya. Nah, oke, kita siapin dulu tools-toolsnya atau kunci-kuncinya ya, biar nggak bolak-balik. Sekarang kita lepas dulu ya soket-soketnya, terus selangnya. Sekarang bautnya ini ada 4 ya, baut tangkinya, dua-dua kanan kiri. Ini kita tempatin bautnya biar nggak hilang dan nggak tertukar ya. Oke, ini saya dibantu sama asisten saya. Sekarang kita keluarkan tangki. Nah, sekarang kita lepas dulu ya soket dari VVA-nya. Nah, terus ini coba dilepas dari kancing sini. Sekarang kita buka ini baut 10 ya, solenoid dari VVA-nya. Kita buka. Ini cuma ada 2 baut. Oke, kita tarik. Ini setelah lepas semua, sekarang kita buka baut 8 ya, menggunakan kunci T8.
Oke, ini udah terbuka ya. Sekarang kita putar dulu ini ya. Ini kalau teman-teman buka covernya, terus menggunakan kunci ini 17. Kalian cari dulu posisi top. Ya, kalau kalian pengen lebih tahu, saya udah buatin video di ini ya, di Aerox. Ini sama cara ngetopinnya. Ya. Ini garis. Nanti di dalam sini nih ada garis juga. Ini lurusin aja, sejajarin. Garis ini sama garis yang di dalam lubang. Ya. Masih sama Aerox kemarin ya. Agak sulit ya, nggak gitu kelihatan. Nanti kalau kita udah copot water pumpnya baru lebih jelas. Nah, sekarang kan kita mau ngecek dulu nih. Yang seperti tadi saya bilang di awal ya. Ini kita langsung aja ngeceknya bareng-bareng. Jadi langsung antara lifter sama rocker arm. Ini kan udah posisi udah top. Yang tadi saya bilang, kalau ini memang lifternya yang bermasalah, ya kita goyangin aja rantai-ketengnya. Dan ini ternyata nggak goyang, kenceng. Berarti si lifter masih berfungsi dengan baik, dengan normal ya. Tuh. Kalau dia seperti kasus Aerox kemarin, kalau kita buka ya dia pasti kendor, gitu kan. Tadi saya nggak langsung nyopot lifternya karena memang saya feelingnya bukan ke lifter. Nah sekarang kita cek rocker arm ya. Ini masih oke. Normal. Terus yang atas coba. Nah ini bisa teman-teman lihat. Nah tuh, ya kan. Nah ini berisik, ya kan. Nah apa cukup kita setel aja ini klepnya? Ya, tapi ini saya agak curiga nih. Coba teman-teman perhatikan nih bautnya ya. Ini bautnya udah terlalu mendem. Tuh. Sedangkan ini jaraknya masih jauh banget tuh. Ya. Ini jauh banget jaraknya nih. 0,30 mili aja nih masih kendor ini pasti. Dan ini jaraknya masih jauh banget. Sedangkan ini setelan baut ini udah mendem ya, udah terlalu ke dalam. Ini saya sih feeling saya bukan feeling lah ya. Saya nih kalau saya setel, ini sampai mendem ke dalam pun ya nggak bakal dapet nih setelan nih. Kalau saya biasa nyetel ini kan 0,10 mili ya. Nah ini jaraknya terlalu jauh. Sekendor-kendornya klep biasanya nggak sampai separah ini. Nah ini berarti ini rocker arm. Nah apa bener rocker arm sekarang kita buka nih ya, baut L4 sama 8 untuk lebih memastikan ya. Jadi kalau kita udah lihat begini terus lebih yakin lagi ya, dibuka dulu gitu kan. Nah sebentar, ini kan ada platnya ya. Nah plat ini nih tadi nih ada garis nih, ya kan garis nih, garis dong. Nah garis ini tadi kan di dalam nih. Tuh, ya ini yang tadi top-topan sama garis ini. Jadi kalau teman-teman nanti buka, intipnya garis ini ketemunya sama garis ini di dalam. Tuh, ya saya sangat jelas sekali ya menjelaskannya ya. Semoga teman-teman paham dan mudah mencernanya. Nah, ini udah terlihat nih rollernya, penyakitnya dari Yamaha. Rocker armnya itu adalah rollernya ini. Ini tadi kan oblak. Nah, ini kita bisa lihat. Perhatikan di sini rollernya. Tuh, ya. Si rollernya ini diem, artinya dia nempel di noken as. Dia posisi mepet di noken as atau nempel. Ini bisa kita goyang-goyangin. Tuh, ya. Tekan-tekan tuh dia main. Yang paling kelihatan gini deh. Tuh. Bisa teman-teman lihat ya, perhatiin. Tuh. Ya, nih lihat main ya. Tuh. Ya, jadi ini rollernya jebol. Ya. Ini pecah. Biasanya dalamnya nih dia kayak kelar bambu ya. Lurus-lurus gitu tuh biasanya ambrol. Nih, makanya ini lihat. Cuma ya saya nggak habis pikir, ini baru 1 bulan loh. Baru 1 bulan ganti rocker arm. Tapi kenapa bisa sampai seperti ini lagi gitu. Ya. Yang sebelah ini kan enggak. Nah, tapi ini ya coba kita lihat. Bisa masuk kan di VVA-nya. Nah, ini ya. Oh, ini aja nggak bisa masuk nih. Tuh. Ini udah saya tekan kenceng ya. Harusnya normal. Ini kita tekan gini aja nih. Nih, VVA ini masuk nih. Karena tadi ada solenoid nih. Yang ini. Nah, ini di samping. Ntar dia kalau RPM 7000 tuh nongol neken ini. Terus ini masuk. Ini berfungsi dia. Pakai noken as yang lebih tinggi. Nah, tujuannya biar performa atasnya dapat dan efisiensi bahan bakar dapat. Tapi ini nggak main. Tuh ya. Nggak bisa masuk. Dia harus masuk ke sini nih. Jadi nanti ini gabung. Jadi geraknya dari yang sini bukan dari yang sini.
ketika RPM tinggi ini masuk ke sini, tep. Nah, nanti kita buka nok kanas ya, saya lebih jelasin lagi ya. Dia ada 3, nah ini ketinggian nok kanas ada 3, 1, 2, 3. Jadi kalau RPM bawah dia geraknya dari yang sini, RPM atas dia sini. Nah, dengan catatan ini harus masuk dulu ke sini nih pennya, baru dia bisa fungsi yang ini. Tapi ini kok nggak masuk, tuh ya. Nah, dari pemilik motor juga ngeluh ini motor katanya habis dibongkar, itu motor malah jadi nggak enak. Atasnya juga nggak enak tarikannya, terus motornya juga susah lamsangnya. Seperti dari teman-teman denger kan, tensionnya lamsangnya itu berantakan gitu, nggak beraturan. Ya, itu juga dari sini bisa pengaruh. Nah, ini berarti ada masalah nih waktu pemasangan. Ya, kita nggak usah ngerasa lebih pintar ya. Cuma nih kita, ya saya yakinin ini ada masalah waktu pemasangan. Apa itu nanti kita lihat. Jadi daripada kita berspekulasi aja, lebih baik sekarang kita hubungin dulu yang pemilik motornya. Kita informasikan dulu. Ini yang rusak begini. Terus kita mau tanganin ini, kita mau buka. Apakah dari pemilik motornya bersedia ya. Jadi kita konfirmasi dulu. Nah, ini kalau di endgame seperti itu cara kerjanya. Kita akan konfirmasi dulu ya. Setelah kita lakukan pengecekan, kita konfirmasi. Kalau di ACC baru kita kerjakan. Oke, kita akan hubungin dulu pemilik motornya ya. Tadi saya udah hubungi pemilik motornya ya. Jadi pemilik motornya udah ACC dan ini kata pemilik motornya ya udah dibuka aja sekalian headnya dibongkar lagi aja, bloknya dibongkar lagi aja karena ini kemarin udah kerjaan orang ya. Jadi si pemilik motor ini ngerasa nggak puas banget sama pekerjaan yang bengkel sebelumnya dan minta dirapiin aja serapi-rapinya. Dia nggak mau sampai ntar bolak-balik lagi. Jadi pemilik motor ini nyaranin ke saya, bukan nyaranin ya, minta ke saya untuk dibuka aja langsung headnya, dicek lagi. Terus bloknya juga suruh dibuka lagi, dicek lagi aja. Jadi kita udah di ACC sama pemilik motornya dan diminta untuk bongkar head dan bongkar bloknya untuk dicek keseluruhannya agar nggak bolak-balik lagi. Dan ini sekali lagi permintaan dari pemilik motornya ya. Jadi udah di ACC banget ini ya, bukan dari kitanya main bongkar-bongkar aja. Oke, langsung aja nih kita proses ya. Kita bongkar head dan bloknya, kita cek. Ya, masalahnya di mana sih? Kok umur 1 bulan udah kenal lagi? Yuk, langsung aja disimak. Ya, gimana ya? Namanya juga hidup. Kalau nggak begini ya begitu aja udah. Oke, sekarang kita buka dulu water pumpnya. Ini padahal saya udah buka baut pembuangan ya. Baut pembuangan dari air radiator ini di bawah, tapi ini kok bisa ya nggak keluar air radiator dari blok. Coba perhatiin dari bawah nih kameranya ya. Ya, ini kan baut pembuangan dari radiator nih tuh, dari tadi tuh nggak keluar. Biasanya tuh langsung kalau dibuka tuh tutup radiator dibuka langsung ngucur ya, tapi ini kok bisa-bisanya nggak ngucur, malah ini dari sini yang lebih banyak keluar. Nah, itu perlu kita curigain buat kita nanti cek ya, kenapa airnya nggak keluar dari situ, malah tadi itu dari siapin dari pabrik. Nah, ini perhatiin teman-teman ya. Ini kan water pump ya. Ini ada besi nok-nokannya ini masuk ke baut. Nih, nanti jangan lupa pas masang nih, biar si water pumpnya berfungsi, bisa muter. Nih, sama model sama Pixen. Ini agak keras, kita goyang-goyang aja, melepasnya jangan terlalu dipaksa. Nanti o-ringnya rusak. Oke. Nah, nih yang tadi saya maksud. Ya, ini nanti masuk ya, ini nanti masuk ke sini nih, ke baut ya, jangan sampai nggak masuk. Nanti kalau nggak masuk, ini nggak bisa masuk, terus dipaksa dikencengin bisa pecah. Jadi teliti ya teman-teman ya, melakukan pekerjaannya teliti.
Ya copot Din. Inteknya copot. Cantat. Copot-copot juga Din. Oke ya, ini termostatnya kita lepas ya. Masih ada kabel. Nah. Nih. Termostatnya kita lepas. Kita amanin dulu. Setelah itu kita akan lepas knalpot ya. Knalpot kita akan lepas. Baru nanti kita buka baut-bautnya. Itu tensionnya juga kita lepas. Oke. Dibantu sama asisten saya nih. Copot knalpot. Sekarang kita lepas juga nih lifternya ya. Oke, ini kita lepas ya. Untuk NMAX ini sempit banget tempatnya. Nah, nih ya. Bisa teman-teman lihat ya. Ini masih normal. Oh, kan? Belum patah. Ini masih kenceng. Nah, ini ya, kita buka nih. Tuh, jadi ini emang bukan lifternya yang rusak ya. Tuh, lifternya masih bagus, masih main. Oke. Jadi kita fokus ke rocker armnya. Nah, ini kita menggunakan kunci 12 ya. Kita buka. Ini baut dari gear centric. Ya, kita mau buka nih. Ya. Oke. Bautnya udah terlepas. Terus kita tarik di sentriknya. Oke, seperti ini. Dan ini dep kompresi tarik. Ini jangan lupa nih. Ya, si kecil ini tarik. Nah, ini lihat nih, bekas dibongkar kemarin cuma nggak dibersihin ya. Dah. Nih bisa teman-teman perhatikan ya murnya. Ini mur knalpot. Ya, coba Din, mana Din mur knalpot? Berarti mur knalpotnya sebelah lagi beda ya? Beda. Nah, ya kan sama kan? Ini mur knalpot kenapa ada di head? Ini kemana dia murnya nih? Ketukar sama knalpot nih masangnya. Ini deh. Kita buka. 12-nya sama shockbit. Shockbit 5. Ini ada di dalam lagi nih, kunci L5. Ya. Ini. Ada yang kencang, ada yang kagak, ada yang kencang, ada yang kagak. Ngantuk aku kencang. Daripada kayak dia dikencengin malah teriak. Oke, udah dilepas.
Ini lagi kita lepas nih, ada ringnya tuh. Oke, kita lepas nih ya. Udah lepas semua baut sama mur, kita tinggal tarik doang. Seperti ini. Tuh. Packingnya lepas. Oke. Ini bisa dilihat nih. Ya. Ini 1 bulan udah seperti ini. Coba kita cek lagi ya. Oh, saya harap udah gosong. Baru 1 bulan. Kita bakal cek lagi ya. Nah, ini kan permintaan dari pemiliknya nih. Bloknya kita buka aja sekalian. Cuma tadi dulu ada kerikil di dalam ya. Kita semprot angin dulu. Austin. Oke, sekarang kita tarik bloknya, keluarin Din. Nah, terus. Nah, ini agak susah ya. Angkat. Terus. Nah. Oke. Sangat kotor nih Mas. Bisa dilihat nih ya. Oh, ini udah gancet. Ini ring olinya udah gancet tuh ya. Tuh. Udah nggak bisa megar lagi. Tuh. Keraknya udah terlalu banyak. Tuh. Ya. Oke. Ini kalau kita lihat sih sepertinya ada baretan tapi nggak banyak. Cuma bukan berarti ini juga masih bagus. Oh, ini ada garis nih ya. Lihat nih. Udah baret. Bloknya ya. Nah, ini baret bloknya tuh. Kita tes ya, kuku nih dalam nggak? Lumayan juga dalam. Ya, bisa nih yang menyebabkan ngebul tipis. Soalnya agak ngebul juga. Oke. Nah, terus kita cek juga nih. Udah legok belum? Udah cukup lumayan ya. Legok. Ada baretan, beberapa baretan tuh. Nih sebelah sini banyak nih tuh. Kelihatan nggak? Ini bikin ngebul tipis. Memang belum terlalu parah baretnya. Cuman ini permintaan dari pemiliknya, kalau memang nanti dibuka bloknya harus ganti atau lebih baiknya diganti, lebih baik diganti. Kalau kita sih saranin lebih baik diganti karena ownernya minta biar nggak 2-3 kali kerja ya, biar nggak bongkar-bongkar lagi, habis ini udah langsung bagus aja gitu. Ini lihat ya, olinya nih telat ganti nih tuh, sering kering. Nanti kita cek stangnya masih bagus apa enggak. Sekarang kita mulai bongkar headnya. Oke bro, karena video ini terlalu detail secara teori dan praktiknya, jadi video ini durasinya terlalu panjang. Jadi kita buat part 2-nya ya. Buat kalian semua semangat tonton terus sampai akhir, karena video ini satu-satunya yang mengajarkan secara detail dan rinci yang akan membuat kalian bisa dengan memahaminya dan langsung bisa memperhatikannya tanpa gagal. Oke?